wabarakatuh. Mari kita memulai pelajaran dengan baca bismillah. Ketua menyiapkan bismillah. Amin. Baik. Di sini kita akan mempelajari dinamika litosfer dan pedosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. Itu A. Struktur lapisan kulit bumi. Apa itu? Yang satu, pengertian litosfer. Apa itu litosfer? Yaitu lapisan kulit bumi sering disebut litosfer. Litosfer berasal dari kata litos atau batu, sfer sparia atau belatan. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1200 km. Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi di bagian benua atau dataran lebih tebal daripada di bawah samudra. Bumi disusun atas beberapa lapisan, yaitu barisfer. Lapisan inti bumi merupakan bahan padat yang disusun dari lapisan nikel atau ferum atau besi. Jari-jari kurang lebih 3.470 km dan batas luarnya adalah ada kurang lebih 2.600 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, lapisan pengantara. Lapisan yang terdapat di atas lapisan nif tebal 1.200 km, beratnya rata-rata 5 gram atau cm persegi. Lapisan pengantara disebut juga atmosfer atau mantle, merupakan bahan cair suhu tinggi dan berpijar. Yang C, litosfer yaitu lapisan yang terletak di atas lapisan pengantara dengan ketebalan 1.200 km, beratnya rata-rata 28 gram atau cm persegi. Litosfer atau kulit bumi di dua lapisan, yaitu lapisan sial. Lapisan kulit bumi yang disusun atas logam silisium dan aluminium nyawa dalam bentuk CO oksigen dan A1O2O3. Dalam lapisan ini antara lain batuan sedimen, granit, andesit, jenis batuan dan batuan lain dapat di daratan bumi. Seperti ini lapisan sial. Ada litosfer, sial, sima, lapisan pengantara, barisfer, seperti itu. Yang kedua, kerak benua. Kerak merupakan benda padat yang terdiri dari batuan bentuk granit pada bagian atas dan batuan beku basal pada bagian bawahnya. Yang kedua, kerak samudra merupakan benda padat yang terdiri dari bahan tas dan samudra merupakan benda padat yang dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batu-batuan vulkanik, dan yang paling bawah tersusun dari batuan beku, batu, dan peridotit. Kerak ini menempati bagai samudra. Selanjutnya, lapisan sima, yaitu lapisan kulit bumi yang disusun oleh logam-logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa CiO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sel karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral rhenomagnesium dan batuan basal. Batu-batuan kulit bumi dapat menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan metamorf. Yang A, batuan beku. Batuan jenis ini ialah batuan yang terbentuk karena magma pijar yang mendingin menjadi padat. Berdasarkan tempat ini ada 3 macam beku, gambar 3 nih, seperti ini. Ada gabbro, itu basal, andesit, diroid, granit, basal, skondria, andesit,
Rhyolite pumice oxypidan seperti ini, seperti gambar batuan beku. Selanjutnya batuan leleran batu beku luar. Batu ini membeku di luar kulit bumi sehingga temperatur turun cepat sekali. Zat dari magma hanya dapat membentuk kristal-kristal kecil dan sebagian ada yang sama sekali tidak dapat menjadi kristal. Selanjutnya batuan korok atau batu beku gang. Batu ini terbentuk di dalam korok-korok atau gang-gang karena temannya dekat permukaan pendinginnya lebih cepat. Itu sebabnya batuan ini terdiri dari kristal atas kristal besar, kristal kecil, dan bahkan ada yang tidak mengkristal. Misalnya bahan amorf, contoh granit, fosfor. Yang B, batuan sedimen atau batuan endapan. Bila batuan beku lapuk, maka bagian-bagiannya yang lepas mudah diangkut oleh air, angin, atau es, dan diendapkan di tempat lain. Batuan yang mengendap ini disebut batuan sedimen. Dilihat dari perantara atau mediumnya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Batuan sedimen aereris atau aerolis. Pengangkut batu ini adalah angin, contohnya tanah los, tanah tuf, dan tanah pasir di gurun. Yang kedua, batuan sedimen glasial. Pengangkut batu ini adalah es, contohnya Morania. Yang 3, batuan sedimen aquatis, aqua atau air. Jenisnya breksi, kolong merat, batu pasir. Sudah, ini seperti ini: Lampung, geluh, pasir, kerikil, seperti ini. Lihat dari tempat pengendapannya ada 3 macam batuan sedimen, yaitu 1. Batuan sedimen lacustre, 2. Batuan sedimen kontinental, 3. Batuan sedimen marine. Yang C, batuan metamorf. Batuan ini merupakan batuan yang mengalami perubahan yang dahsyat. Asalnya dapat dari batuan beku atau batuan sedimen. Perubahan ini dapat terjadi karena bermacam-macam sebab, antara lain sebab berikut: suhu tinggi, 1. Suhu tinggi, 2. Tegangan tinggi, 3. Tegangan dan suhu tinggi. Ini suhu tinggi, tegangan tinggi. Yang B, macam-macam bentuk muka bumi sebagai akibat proses palisme, seisme, dan adaterisme. Yang 1. Tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi. Tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Yang A, tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari alam bumi. Tegangan dapat memberi bentuk selif di permukaan bumi. Adapun yang termasuk tenaga endogen meliputi tektonik dan vulkanik. Kedua, tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga ini banyak merusak bentuk-bentuk permukaan bumi. Adapun yang maksud tenaga eksogen meliputi pelapukan dan erosi. Jenis-jenis tenaga tersebut, baik tenaga endogen maupun tenaga endogen, akan bumi seperti ini gambarnya. Ini. Yang kedua, gejala vulkanisme. Yang dimaksud dengan vulkanisme adalah peristiwa yang terhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma adalah campuran batuan-batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkadang di dalamnya. Magma ini dibentuk gas padat dan cair. Gambar berikut. Seperti ini gambar lava gas, lava cair, atau lava padat. Sekian dari Pak Guru. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.